Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Junaidatul Munawwaroh. NIM 120102000026. Saya dari Fakultas Tarbiyah Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS dari Bapak Firwidianto. Saya akan menyampaikan tentang jurnal yang berjudul Pedagogy, Power and Discourse, Transformation of Islamic Education, yang artinya pedagogi, kekuasaan, dan wacana transformasi pendidikan Islam oleh Aziz Talbani. Gerakan revivalis yang kuat baru-baru ini muncul di sejumlah negara muslim yang merupakan sebagai tanggapan tradisionalis terhadap modernitas. Mereka bercita-cita untuk menanamkan segala bentuk pengetahuan dengan nilai-nilai Islam tradisional dan menangkap sekularisasi dan modernisasi pengetahuan, sehingga hal tersebut memantapkan wacana menghubungkan negara dan agama dalam struktur kekuasaan yang baru. Di sini kita akan melihat contoh, yaitu dari negara Pakistan yang melakukan antara kaum tradisionalis dan modernis yang melakukan perjuangan. Sekarang berdasarkan pada kerangka teoritis, Islamisasi dapat dilihat sebagai gerakan untuk membuat Islam menjadi relevan dengan sumber kekuasaan dan sumber sosial. Islam dijadikan sebagai sistem yang universal, tidak hanya sebagai sistem ritual dan kepercayaan saja, akan tetapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebagai nilai ritual saja, tapi Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan lembaga pendidikan ataupun sosial itu semata-mata digunakan untuk melakukan kontrol sosial. Jadi dalam lembaga pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk melakukan kendali sosial terhadap masyarakat. Dalam Islam, yaitu sumbernya itu berupa Al-Quran, yang merupakan inti dari ilmu dan merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Itu berdasarkan hal tersebut. Terus sekarang poin tradisi pembelajaran dalam Islam dalam perspektif sejarah. Di sini masih digunakan sebagai tempat untuk belajar tentang berbagai macam ilmu. Masjid tersebut yang merupakan tempat untuk menimba ilmu, terkhusus untuk menghafal Al-Quran, yang merupakan tersebut menjadi berbagai macam disiplin ilmu yang dipelajari dengan kurikulum yang tidak tetap. Selama abad ke-9, banyak karya-karya filsafat kuno, sains dan sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Madrasah pertama kali muncul pada abad ke-9 yang kurikulumnya bersumber pada Al-Quran, hadis, ilmu hukum, dan bahasa Arab. Terus poin selanjutnya, wacana pengetahuan, kurikulum, dan pengajaran di madrasah. Tujuan pendidikan di madrasah itu ada tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi di sini pada perkembangannya tidak hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja, tetapi tujuannya untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan, masuk dalam birokrasi pemerintahan, dan juga ikut andil dalam mengusir penjajah atau mengusir yang namanya kolonialisme. Hal tersebut terjadi di Pakistan, yang sebenarnya di Pakistan tersebut itu ingin menanamkan nilai-nilai Islam di negaranya, sehingga dia itu ingin negara tersebut memiliki yang menggunakan Al-Quran sebagai dasar negara tersebut. Karena tadi Pakistan tersebut itu ingin menggunakan agama sebagai sumber hukum di negaranya, oleh karena itu dia melakukan aksi-aksi untuk terlepas dari kolonialisme,
yaitu kolonialisme Inggris. Sehingga pada tahun 1947 ini Pakistan itu mengalami yang namanya mengalami kemerdekaan pada tahun 1947 tersebut. Dan mereka memilih anggota dalam pemerintahannya itu tak lain berasal dari muslim yang dididik di barat, yang mereka semua itu yang lebih menekankan pada nilai-nilai seperti nilai keadilan sosial, demokrasi, kesetaraan, dan individualisme. Dan pada tahun 1970 terjadi kebangkitan fundamentalisme di negara-negara Islam, di negara-negara Muslim, yang dengan negara Pakistan tersebut sebagai tempat yang khusus untuk dijadikan sebagai contoh. Pada tahun 1977 diadakan konferensi dunia untuk pendidikan muslim yang menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan nilai-nilai sosiokultural Islam, sehingga tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai barat saja, tetapi dikonferensikan dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.